Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Andi dan tim Galang Horor. Malam Jumat kali ini aku bakal ngebahas tentang kisah Tanah Jawa, dimana kisah ini merupakan kisah paling besar dalam sejarah Tanah Jawa. Walaupun banyak misteri yang belum terungkap tentang kepastian atau kebenaran tentang kisah Tanah Jawa ini, dan banyak spekulasi dari beberapa orang yang belum terlalu meyakini tentang kisah Tanah Jawa ini, walaupun sebenarnya kisah ini memang ada. So aku di sini bakal ngebahas beberapa intinya aja tentang kisah Tanah Jawa yang bakal aku bagikan ke kalian. Mungkin kita udah sama-sama tahu ya, kisah Tanah Jawa ini bermula tentang seorang syekh yang yang bertemu dengan pamomongan atau seseorang yang sudah sangat lama mendiami Tanah Jawa, yaitu Sabdo Palon atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Eyang Semar. Dahulu kala pada zaman itu ya, Syekh Subakir ini adalah seorang penyebar agama Islam yang datang dari negara Persia. Kedatangan beliau juga ke Tanah Jawa itu karena diperintahkan atau diinstruksikan oleh seorang sultan yang bernama Muhammad Al-Fatih dari Istanbul, Turki. Jadi Syekh Subakir ini adalah seorang ulama besar yang memiliki ilmu kebatinan yang sangat luar biasa. Itu yang menyebabkan Sultan Al-Fatih mempercayakan Syekh Subakir untuk menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Sementara di saat itu ya, di Tanah Jawa itu masih sangat kental dengan ajaran Jawa kuno atau Jawa asli, dan mayoritas orang-orang di sana pada waktu itu tuh masih menganut agama Hindu. Sebagian besar masih menganut agama Hindu dan belum ada sama sekali pemahaman tentang Islam. Setelah Sultan Al-Fatih menginstruksikan kepada Syekh Subakir dan beberapa wali yang lain untuk datang ke Tanah Jawa, disinilah ajaran Islam pertama kali datang ke Tanah Jawa. Dan kebetulan Syekh Subakir ini adalah awal mula dari Wali Songo. Beliaulah yang pertama kali menyebarkan Islam di Tanah Jawa, walaupun mereka datang beriringan ya. Jadi Syekh Subakir bersama 9 wali atau Wali Songo itu datang bersamaan ke Tanah Jawa. Dan setelah Syekh Subakir dan Wali Songo datang ke Tanah Jawa ini, mereka dibagi dalam 3 kelompok. Jadi ada yang pergi ke daerah timur, ada pergi ke daerah tengah, dan ada yang pergi ke daerah barat. Jadi ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Setelah kedatangan Wali Songo dan Syekh Subakir ke Tanah Jawa, disinilah Islam pertama kali disebarkan di Tanah Jawa. Dan kisah tentang Syekh Subakir dan Wali Songo ini itu sempat ditulis dalam lontar kuno yang mungkin sekarang ada di museum ya, di daerah Jawa. Jadi Syekh Subakir dan Wali Songo ini, mereka sama-sama kita tahu ya, memiliki kelebihannya masing-masing, yang itu karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana mereka itu ada yang memiliki ilmu tentang pemahaman tata negara, ada juga yang khusus dalam ilmu penyembuhan, ada juga yang fokus dengan ilmu kebatinan, dan salah satunya itu adalah Eyang Subakir atau Syekh Subakir yang memiliki ilmu kebatinan yang sangat luar biasa. Dan proses penyebaran agama Islam Wali Songo dan Syekh Subakir di Tanah Jawa ini awalnya sangat-sangat sulit. Karena apa? Selain masyarakat yang mayoritas masih menganut agama Hindu atau Buddha di sana, ditambah banyaknya gangguan-gangguan dari jin-jin yang menghuni atau mendiami Pulau Jawa sejak zaman dulu. Jadi di masa itu masih banyak orang-orang atau masyarakat yang masih mempercayai hal-hal yang berbau mistis atau tentang pemujaan. Itu yang menjadikan para jin ini
beramai-ramai datang ke Pulau Jawa untuk mungkin berinteraksi dengan semua masyarakat di masa itu. Karena banyaknya halangan dari para golongan jin yang mengganggu pemasukan Islam atau pengajaran Islam di tanah Jawa, Syekh Subakir memutuskan untuk melakukan sebuah tirakat atau semedi, di mana dia mencoba mengusir atau menghalau semua gangguan dari jin-jin yang ada di tanah Jawa ini, guys. Jadi Syekh Subakir sendiri yang berusaha menghalau atau mengusir semua jin yang ada di tanah Jawa dengan tujuan tidak ada lagi yang mengganggu proses pengislaman di tanah Jawa pada waktu itu, guys. Namun di satu waktu, karena mungkin terlalu banyak yang harus diusir dari tanah Jawa, Syekh Subakir mendapatkan ya kalau aku bilang sebuah wahyu atau bisikan yang mengharuskan beliau menancapkan atau menanamkan sebuah batu hitam di atas puncak Gunung Tidar, di mana Gunung Tidar ini berada di daerah Magelang ya, di daerah Jawa Tengah. Dan Gunung Tidar inilah menurut informasi yang beredar atau menurut apa yang aku baca menjadi pusatnya hal gaib atau makhluk gaib yang ada di Pulau Jawa. Dan setelah Syekh Subakir menancapkan atau menanamkan batu hitam di puncak Gunung Tidar, yang dimana disebutkan setelah itu pulau atau Gunung Tidar ini menjadi pakunya tanah Jawa. Jadi semua tanah Jawa ini berpusat energi gaibnya itu ada di Gunung Tidar. Setelah batu hitam ini ditanamkan oleh Syekh Subakir di puncak Gunung Tidar, ini menyebabkan semua golongan jin itu pada kocar-kacir, guys. Jadi bukan cuma 1, 2, 3 golongan jin, tapi ratusan bahkan ribuan jin yang ada di daerah Jawa itu semua pada kocar-kacir karena nggak tahan sama aura panas yang dipancarkan oleh batu hitam yang ditanamkan atau ditancapkan oleh Syekh Subakir. Dari beberapa golongan jin ada yang sampai lari ke laut, bersembunyi di laut, ada juga yang pindah di luar pulau, dan banyak juga ratusan golongan jin yang sampai mati pada saat itu. Akibat hal ini, bahkan Sabdo Palon atau yang kita sebut dengan Eyang Semar juga ngerasakan hal yang tidak enak buat dirinya sendiri, guys. Dia ngerasakan hal-hal atau energi yang bertentangan sama energi yang dia miliki. Jadi yang kita sama-sama tahu, Eyang Semar atau Sabdo Palon ini itu sudah semedi atau mengasingkan dirinya itu selama ribuan tahun. Namun akibat ulah dari Syekh Subakir yang menancapkan batu hitam atau batu sakti di puncak Gunung Tidar, di mana puncak Gunung Tidar ini pun menjadi rumah atau tempat tinggal dari Eyang Semar atau Sabdo Palon ini. Dari kejadian itu akhirnya Sabdo Palon keluar dan menunjukkan wujudnya dalam bentuk manusia. Ya kalian bisa lihat lah ya ilustrasi-ilustrasi tentang Eyang Semar atau Sabdo Palon ini ya. Itu seorang laki-laki tua dengan perut yang agak besar ke depan. Untuk postur tubuhnya juga nggak terlalu tinggi, dia itu pendek ya, dan memiliki rambut yang dikucir. Dia juga memakai pakaian khas dari tanah Jawa. Karena hal ini menyebabkan Sabdo Palon keluar dan menemui langsung Eyang Subakir atau Syekh Subakir. Dari sini sebenarnya awalnya Eyang Semar ini hanya ingin berdiskusi dengan Syekh Subakir. Apa yang menyebabkan Syekh Subakir datang ke tanah Jawa dan kenapa dia membuat kegaduhan di tanah Jawa sampai menancapkan batu hitam itu di puncak Gunung Tidar. Dan kalian tahu, walaupun kita sama-sama tahu mungkin kedikdayaan atau keilmuan Eyang Semar, di mana dia adalah sosok yang tertua yang pernah menempati tanah Jawa, itu bahkan nggak sanggup untuk mengeluarkan batu hitam yang ada di puncak Gunung Tidar. Karena hal itu cuma bisa dilakukan oleh Syekh Subakir. Dari sini nggak ada solusi atau jalan tengah yang didapatkan atas perbincangan Syekh Subakir dengan Sabdo Palon. Akhirnya terjadi pertempuran yang aku tahu ya, pertempuran ini pertempuran gaib, di mana Sukma dari Syekh Subakir itu berhadapan langsung dengan Eyang Sabdo Palon atau Eyang Semar.
Dan yang luar biasanya, pertempuran ini atau pertarungan antara Syekh Subakir dengan Sabdo Palon itu terjadi selama 40 hari 40 malam tanpa henti. Kalian bisa bayangin ya, pertempuran selama itu 40 hari 40 malam tanpa henti. Dan kalian tahu, ternyata dari pertempuran ini atau pertarungan ini, Sabdo Palon mengalami kekalahan, atau dia merasa dia udah nggak sanggup atau kewalahan untuk menghadapi kesaktian dari Syekh Subakir ini. Akhirnya dari sinilah muncul cerita baru atau hal baru, di mana ada kisah tentang Sabdo Palon nagih janji, di mana pada saat itu ya, Sabdo Palon itu atau Eng Semar memberikan empat perjanjian atau 4 pernyataan yang harus diikuti oleh Syekh Subakir dan para pengikut Syekh Subakir, atau dalam kata lain, seluruh penganut atau umat Islam itu harus mengikuti 4 aturan ini yang diberikan oleh Sabdo Palon. Dan suatu hari, jika dari keempat aturan yang sudah diberikan oleh Sabdo Palon ini dilanggar, maka Sabdo Palon bakalan muncul dengan wujud yang kita belum tahu seperti apa. Dia bakal datang untuk menagih janji. Karena kalau ini dilanggar, dia mungkin bakal melakukan hal-hal atau ketentuan-ketentuan yang sudah harusnya dilakukan sejak dulu, guys. Jadi salah satunya ya, setelah pertarungan ini, Sabdo Palon melakukan genjatan senjata ya. Simpelnya, Sabdo Palon melakukan genjatan senjata dan memberikan 4 aturan kepada Syekh Subakir. Yang pertama, jangan sampai ada pemaksaan untuk memeluk agama Islam. Jadi Syekh Subakir boleh menyebarkan agama Islam, begitu juga dengan wali-wali yang lain. Mereka diizinkan Sabdo Palon atau Eng Semar untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa pada masa itu, dengan catatan tidak ada pemaksaan sama sekali. Itu juga kita tahu ya, kita ambil kisah sepenggal dari Sunan Kalijaga, di mana Sunan Kalijaga juga pada masa itu menyebarkan Islam di tanah Jawa, tidak ada pemaksaan sama sekali. Namun dia mencoba bergabung atau menyelaraskan Islam dengan ajaran Jawa kuno. Jadi tetap beliau bisa masuk ke masyarakat Jawa kuno tanpa menghilangkan adat istiadat tanah Jawa pada masa itu. Ini menyebabkan banyak pengikut dari Sunan Kalijaga pada masa itu. Dan kedua, aturan yang diberikan oleh Sabdo Palon atau Eng Semar adalah di saat ingin mendirikan kerajaan Islam pada masa yang akan datang, itu harus ratu pertamanya atau pemimpin pertamanya, mungkin bahasanya mereka ya dari orang-orang terdahulu, orang zaman dulu mungkin menyebut pemimpin itu seorang ratu. Jadi ratu pertama itu harus berdarah campuran. Dengan kata lain, tidak boleh sepenuhnya berdarah Islam atau Arab, tapi harus ada juga keturunan dari Jawa. Aturan ketiga yang diberikan oleh Sabdo Palon atau Eng Semar kepada Syekh Subakir ini adalah di saat Syekh Subakir, Wali Songo atau keturunan lainnya atau penduduk Jawa yang sudah menganut Islam, kedepannya jika ingin membangun sesuatu bangunan, entah itu rumah, entah itu padepokan atau apapun itu, tidak boleh menghilangkan unsur tanah Jawa itu sendiri, guys. Jadi harus tetap ada unsur Jawanya dari setiap bangunan yang bakal dibangun di kemudian hari. Nggak boleh sepenuhnya itu bangunan normal pada umumnya. Dan aturan yang keempat ialah Sabdo Palon atau Eng Semar ini berpesan kepada Syekh Subakir, jangan pernah jadikan Jawa itu sebagai tanah Arab. Dengan maksud, jangan jadikan semua masyarakat tanah Jawa itu menjadi pemahaman Arab. Nggak boleh sama sekali menghilangkan tradisi Jawa yang ada di sana. Mereka boleh menyebarkan Islam, tapi jangan sepenuhnya membuat masyarakat Jawa itu menjadi Arab, karena namanya
tradisi itu sudah turun temurun dari leluhur, itu jangan sampai hilang. Jadi 4 perkara ini yang diberikan kepada Sabdo Palon atau Eyang Semar kepada Syekh Subakir, dan Syekh Subakir harus mengikuti semua aturan ini. Jika ada yang dilanggar, maka Sabdo Palon bakal datang menagih janji. Dan itulah penjelasan singkat ya tentang kisah Tanah Jawa yang aku ulik, aku bagikan ke kalian. Aku hanya ambil inti-intinya saja, walaupun ada kisah selanjutnya yaitu Sabdo Palon nagih janji ya. Itu lebih ke tradisi yang terjadi di masa ini atau di zaman ini dari beberapa tahun atau puluhan tahun silam menjelang hari ini. Itu memang udah banyak yang dilanggar, udah banyak yang sudah nggak dipatuhi oleh beberapa orang atau beberapa masyarakat yang ada di sana. Bahkan sudah ada ramalan dari seorang sosok yang terkenal juga, kita sama-sama tahu tentang Raden Jayabaya, di mana semua ucapan dia itu nggak ada satupun yang meleset, semua terjadi. Salah satunya pada masa yang akan datang ada burung besi yang bakal sering lewat di atas kepala kita. Itu bisa yang dimaksud dengan pesawat terbang untuk saat ini. Adanya kapal laut dan transportasi yang sekarang sudah ada itu juga pernah dibahas oleh Raden Jayabaya pada masa itu. Dan dari semua ramalan dari Jayabaya yang belum terjadi itu hanya satu untuk sekarang ya, yang aku tahu, Pulau Jawa bakal hilang atau tenggelam. Mungkin ini faktor dari ini, kita mulai berasumsi liar lagi ya, kita mulai berasumsi liar. Anggap aja ini teori konspirasi dari aku pribadi. Untuk kalian boleh percaya atau tidak, itu kembali ke kalian masing-masing. Tapi dari apa yang aku lihat, dengan kalimat Pulau Jawa akan hilang atau tenggelam, itu karena 4 perkara yang sudah diberikan Sabdo Palon kepada Eyang Subakir atau Syekh Subakir itu sudah banyak yang dilanggar. Dan pada masanya nanti, mau tidak mau, bahkan harus Syekh Subakir dengan wujud yang entah gimana nantinya itu bakal mengambil batu yang sudah dia tanam ratusan tahun atau ribuan tahun lalu yang ada di puncak Gunung Tidar. Tadi di awal juga aku udah jelaskan di mana batu hitam ini menjadi paku buminya Tanah Jawa. Dialah yang menjadi penopang utama di Tanah Jawa atau di Pulau Jawa. Jadi di saat batu atau penopang ini dicabut oleh pemiliknya, sudah dipastikan semua yang ada di sana itu bakalan hilang atau bakalan hancur. Ibarat sebuah bangunan di mana pondasi utamanya itu kita hancurkan atau kita ambil, itu semua pasti bakalan rubuh. Kita udah lihat ya beberapa tahun belakangan ini, mungkin di sana sudah mulai debit air itu sudah lebih tinggi daripada darat di beberapa titik. Itu bisa jadi, mungkin ya, kemungkinan bisa jadi apa yang bakal diramalkan oleh Jayabaya itu bakalan terjadi, di mana Pulau Jawa itu bakalan hilang. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Mudah-mudahan itu semua hanya ramalan dari seorang terkenal di masa itu dan jangan sampai terjadi di masa ini. Ya walaupun aku lihat batu hitam yang ditanam di puncak Gunung Tidar dari Syekh Subakir itu memang sih aku lihat sudah mengalami pengeroposan. Jadi batu yang awalnya utuh bulat itu makin kemari itu sudah mulai luntur, sudah mulai hilang sedikit demi sedikit pamornya, dan bahkan mulai mengalami keretakan di beberapa sudutnya. Yang paling terlihat jelas itu jadi posisi batu ini kita anggap segi kayak lingkaran. Jadi itu yang mengarah ke Jawa Timur atau Jawa Barat itu sudah mengalami pengeroposan. Jadi di sudut yang lain dari batu hitam dari Syekh Subakir ini sudah mengalami pengeroposan atau ya sudah mulai rusak. Tapi itu asumsi liar yang dari aku kembalikan lagi ke kalian. Percaya boleh, tidak juga nggak masalah. Aku dan tim tidak pernah menuntut kalian untuk percaya dengan apa yang aku sampaikan, tapi insya Allah apa yang aku lihat selalu aku sampaikan.
tanpa ada aku tambah-tambahi dan aku kurang-kurang. Mungkin itu aja yang aku sampaikan untuk kisah malam ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf jika ada pelakuan tutur kata atau kalimat aku yang kurang baik atau menyinggung kalian. Aku mohon maaf karena aku hanya menyampaikan apa yang aku tahu dan aku hanya berbagi kisah buat kalian yang mungkin belum tahu tentang kisah ini. Malam Jumat selanjutnya aku bakal ngebahas tentang urban legend lainnya, atau dari kalian mana tahu nih ada kisah-kisah menarik dari daerah kalian, entah itu dari Kalimantan, Sulawesi, Makassar, Palembang, segala macam. Itu boleh share ke kami, aku insya Allah bakal bawakan di konten kami. Kalian bisa DM akun Galang Horor, TikTok, YouTube, dan Facebooknya itu dengan nama yang sama, yaitu Galang Horor. Kalian bisa DM timku atau boleh chat aku pribadi. So itu aja dari aku untuk malam ini. Aku Andi dan tim Galang Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.